Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, John Helmi. Halo rekan-rekan pendidik, selamat datang di podcast Pembelajaran Mendalam. Hari ini kita akan berbincang santai tapi serius soal inquiry kolaboratif. Bersama saya sudah hadir para guru inspiratif. Ada Bapak Rido, ada Ibu Dewi, ada Bu Epa, Bu Anita, dan Bu Desi. Tema ini menarik karena sering disebut-sebut dalam konteks pembelajaran mendalam. Tapi belum semua guru betul-betul memahami dan menerapkannya. Nah, kita akan coba kupas dari konsep sampai praktik di kelas. Pak Redo, mungkin bisa membantu membuka. Sebenarnya apa yang latar belakangi munculnya pendekatan inquiry kolaboratif? Oke, terima kasih Pak John. Kalau kita lihat, selama ini guru tuh sering bekerja sendiri kan, menyusun RPP, mengajar, lalu menilai. Padahal banyak loh tantangan pembelajaran yang butuh pandangan bersama. Nah, inquiry kolaboratif ini muncul dari kebutuhan itu. Bagaimana sih guru bisa belajar bersama dan tidak hanya ngerjain sendiri? Saya setuju Pak Rido, karena dalam prakteknya banyak guru menghadapi persoalan serupa, misalnya siswa kurang aktif atau hasil belajar tidak sesuai harapan. Melalui inquiry kolaboratif, kita bisa mengubah keluhan menjadi bahan refleksi bersama. Menarik. Jadi pendekatan ini sebenarnya bukan metode baru, tapi cara berpikir baru ya. Betul sekali Pak John. Inquiry kolaboratif menekankan pencarian makna bersama. Guru bukan lagi sumber tunggal, tapi mitra dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang membuat pembelajaran menjadi mendalam, karena lahir dari dialog dan refleksi. Kalau begitu, mari kita perjelas dulu. Apa sebenarnya makna inquiry kolaboratif dalam konteks guru dan siswa? Secara sederhana, inquiry berarti proses bertanya, menggali, dan mencari jawaban berdasarkan bukti dan refleksi. Sedangkan kolaboratif berarti dilakukan bersama. Jadi inquiry kolaboratif adalah proses bersama untuk memahami, memperbaiki, dan mengembangkan pembelajaran. Gitu Pak John. Tambahan sedikit Bu Anita, yang membuatnya menarik adalah sifatnya reflektif. Kita tidak hanya mencari solusi, tapi juga memahami mengapa hal itu terjadi di kelas kita. Benar, dan yang saya rasakan, pendekatan ini membantu guru melihat kelasnya sebagai laboratorium pembelajaran. Kita mengamati, mencoba, merefleksi, lalu memperbaiki. Jadi, guru terus berkembang lewat pengalaman nyata. Jadi, intinya bukan menambah beban kerja, tapi menambah makna dari proses kerja guru ya. Nah, tepat sekali. Kalau diterapkan dengan baik, inquiry kolaboratif itu justru membuat guru merasa lebih ringan dong. Karena kita tuh tidak ngerjain sendiri dalam mencari solusi. Nah, sekarang mari kita bahas 4 tahapnya, satu persatu. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu akses. Apa yang terjadi di tahap ini ya Pak Redo? Oke, pertama tahap akses. Tahap akses itu adalah proses mengidentifikasi masalah pada pembelajaran yang paling penting untuk diperbaiki. Guru biasanya melakukan pengamatan, refleksi, atau analisis hasil belajar siswa. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi menemukan apa yang perlu diperbaiki. Iya, dan tahap ini sering jadi kunci keberhasilan. Kalau masalahnya kabur, rencananya juga tidak akan tepat. Misalnya, kita merasa siswa tidak aktif, tapi setelah diamati, ternyata mereka bingung dengan instruksi tugas. Itu dua hal yang berbeda. Jadi penting untuk jujur dan terbuka saat mengidentifikasi masalah ya. Benar Pak John. Dan disinilah kolaborasi antar guru terasa. Saat kita berbagi data, berbagi pengalaman, dan pandangan kita menjadi lebih luas. Baik, sekarang tahap kedua, desain.
Bu Anita, biasanya apa yang dilakukan pada tahap ini? Nah, kalau sudah di tahap desain, biasanya kita merancang ide atau strategi perbaikan Pak John. Biasanya tim guru membuat rencana tindakan sederhana tapi terukur. Misalnya, kalau masalahnya adalah siswa pasif, jadi yang kita rancang nanti adalah model diskusi kelompok kecil atau penugasan berbasis proyek. Begitu juga nanti kalau misalnya kita menemukan permasalahan lain di keadaan siswa, jadi kita bisa merancang model-model pembelajaran yang nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa pada saat itu. Jadi begitu Pak John, jika kalau kita sampai di tahap desain untuk inquiry kolaboratif. Dan penting juga menentukan indikator keberhasilan sejak awal. Jadi kita tahu nanti perbaikan itu berhasil atau belum. Nah, tahap ketiga adalah implement. Bu Desi, boleh jelaskan? Tahap implementasi ini yang paling menantang tapi seru. Kita melaksanakan rencana perbaikan di kelas. Di sini guru betul-betul belajar lewat praktik nyata. Kadang berhasil, kadang perlu penyesuaian. Tapi itulah nilai pembelajarannya. Baik, terakhir ada measure, reflect, and change. Bu Dewi, apa yang dilakukan di tahap ini? Tahap ini fokus pada pengukuran hasil dan refleksi. Kita mengumpulkan data, berdiskusi, lalu menilai apakah strategi kita efektif. Kalau belum, kita ubah dan perbaiki lagi. Siklus ini berulang, sehingga pembelajaran terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya suka menyebutnya siklus pembelajaran guru. Karena setelah satu perbaikan selesai, kita biasanya langsung menentukan hal baru untuk dikaji bersama. Sekarang saya ingin dengarkan contoh konkret, Pak Redo, bagaimana pengalaman Bapak menerapkan inquiry kolaboratif di kelas, begitu. Nah, saya menerapkannya saat membahas permasalahan sosial di mata pelajaran sosiologi. Saya berkolaborasi dengan guru geografi, sejarah, dan juga matematika. Saya mengajak siswa saya untuk meneliti isu sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar TNTN, Taman Nasional Tisonilo, mengenai permasalahan sosial akibat terjadinya deforestasi dan sebagainya. Dari situ, siswa membuat laporan dan juga kampanye sosial berbasis data. Wah, lintas mata pelajaran ya? Iya Pak, dan hasilnya luar biasa loh. Siswa saya bukan hanya memahami konsep sosiologi, tapi juga belajar berpikir kritis, melakukan wawancara, melakukan analisis data, dan juga memecahkan masalah sosial yang nyata. Wah, menarik ya Pak Redo. Tapi saya juga punya pengalaman Pak John. Pada waktu itu saya kesulitan menghubungkan antara penyakit dengan peristiwa sejarah. Ini terjadi pada kasus pembahasan bagaimana Perang Dunia Pertama mempercepat penyebaran flu Spanyol 1918 sehingga menjadi pandemi global pada saat itu. Akhirnya saya berpikir guru yang bisa saya ajak kolaborasi pada waktu itu adalah guru biologi. Nah, yang kami lakukan pada saat itu, saya menyajikan peta pergerakan pasukan dan data gelombang pandemik tahun 1918, terus guru biologinya menjelaskan karakteristik virus influenza dan mekanisme penularannya. Nah, hasilnya ternyata luar biasa. Dari sini siswa itu bisa dengan mudah membuat peta sebaran penyakit berdasarkan jalur pasukan dan pelabuhan, juga menyimpulkan bahwa mobilitas pasukan menjadi faktor utama penyebaran virus, dan juga siswa itu mampu memahami keterkaitan faktor sejarah, itu bisa dilihat perang, dan biologi itu bisa dilihat di virusnya. Begitu Pak John. Saya di mata pelajaran sejarah juga menggunakan pendekatan ini. Kami mengajak siswa mendiskusikan tentang sistem sosial ekonomi masa kolonial dan kaitannya dengan masalah sosial di masyarakat. Jadi mata pelajaran sejarah berkolaborasi dengan mata pelajaran sosiologi. Refleksinya luar biasa. Siswa menjadi merasa lebih tertarik, lebih mudah untuk menganalisis dan memahami materi. Dan dari pengalaman itu, saya melihat inquiry kolaboratif bukan hanya strategi pembelajaran, tapi juga cara membangun ekosistem belajar yang sehat, baik untuk siswa maupun guru. Menarik sekali semua pengalamannya.
tapi tentu tidak selalu mudah. Menurut rekan-rekan, apa tantangan terbesar dalam menerapkan inquiry kolaboratif? Menurut saya sendiri tantangannya yang saya rasakan dan juga teman-teman yang rasakan itu ada pada masalah waktu, Pak John. Karena guru tuh seringkali merasa disibukkan dengan administrasi sehingga refleksi dan kolaborasi sering terpinggirkan. Gitu Pak John. Betul. Tapi kalau dijalankan dengan disiplin, lama-lama jadi budaya. Kuncinya adalah komitmen dan kepercayaan antar guru. Saya tambahkan, kadang tantangan lain adalah keterbukaan. Tidak semua guru nyaman membicarakan kesulitannya di kelas, padahal inquiry kolaboratif justru tumbuh dari kejujuran itu. Dan dari sisi positifnya, ketika budaya refleksi sudah terbentuk, guru merasa lebih berdaya. Bukan karena semua sempurna, tapi karena kita belajar memperbaiki diri bersama. Saya setuju sih, inquiry kolaboratif ini mengubah cara pandang kita terhadap profesi guru. Dari yang biasanya hanya sekedar pengajar, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa. Dari diskusi ini kita bisa simpulkan bahwa inquiry kolaboratif adalah proses reflektif bersama untuk memperbaiki pembelajaran. Ada 4 tahap yang saling berkesinambungan: assess, design, implement, dan measure reflection. Dan yang paling penting, pendekatan ini menumbuhkan budaya belajar di kalangan guru dan siswa. Redo, Bu Dwi, Bu Epa, Bu Anita, dan Bu Desi atas pandangannya dan inspirasinya. Semoga percakapan ini bisa menjadi motivasi rekan guru di seluruh Indonesia untuk mencoba langkah-langkah kecil perubahan lewat inquiry kolaboratif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.